Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai. Kalian tahu nggak sih kenapa kami di sini? Kenapa sih kak? Nah, jadi kami berdiri di sini tuh karena sebelum itu ini kan nih identik sama anak-anak Anak-anak. nih. Contoh kayak perosotan, ayu-ayunan gitu kan. Jadi kami di sini sengaja nih ke sini buat mengkolaborasikan antara peran kami nanti sama yang di belakang ini sangat bersangkut paut nih gitu. Jadi kita bahas apa sih kak kali ini? Nah, jadi kita bakal bahas perkembangan masa anak-anak awal nih. Jadi kan kalian belum tahu nih, mungkin kalian ada yang belum tahu nih dalam fase ini ada apa-apa aja tahapnya gitu. Ya, kami akan menjelaskan di video kali ini. Ya, nah terus sebelum itu, mungkin kalian penasaran nih kami siapa gitu. Oh iya lupa kak, Ya. kita perkenalkan diri. Iya, Oke benar. guys. Nah, sebelum itu saya Nailul Surura. Saya Nur Meliana, Kami dari Universitas Muhammadiyah Aceh. dan kami dari Fakultas Psikologi. Psikologi. Banyak ya tahap-tahap perkembangan anak itu ya kak. Iya. Ada apa aja sih kak? Pada masa anak-anak itu pertama itu ada masa dalam kandungan, terus dalam bayi dan anak-anak awal, kanak-kanak tengah dan kanak-kanak akhir. Nah, di sini kita bakal ngejelasin kanak-kanak awal. Kanak-kanak awal ya kak. Iya. Itu dari umur berapa sih kak? Kalau anak-anak awal kan kalau misalnya bayi itu kan dari kandungan ya kan, sampai dilahirkan. Atau sampai umur berapa sih kak kalau misalnya Kalau pada di masa bayi itu dari 0 sampai umur 2 tahun, dan di masa anak-anak awal ini di umur 2 tahun sampai 6 tahun. Oke guys, jadi kali ini kami akan membahas di masa anak-anak awal. Nah terus apa aja sih kak fisik apa di perkembangan masa anak-anak awal ini, fisik mereka tuh gimana sih? Dari masa kanak-kanak awal ini terdapat ada 3 dari perkembangan fisiknya. Perkembangan fisiknya pertama tinggi dan berat badannya. Itu tentu saja semakin hari semakin bertumbuh dari awal bayi sampai dengan lanjut usianya itu pasti bakal selalu bertumbuh. Terus perkembangan otaknya. Perkembangan otak itu dia semakin lama juga semakin pesat dan saraf-sarafnya juga semakin kuat di dengan anak-anak normalnya. Terus dengan motoriknya itu, perkembangan motorik yang harus kalian tahu terbagi 2. Yang pertama itu motorik halus sama motorik kasar. Jadi anak ini dia dengan yang dimaksud dengan motorik kasar itu seperti kayak dia anak-anak ini duduk, terus dia berlari, memanjat. Itu dia yang dikatakan dengan motorik kasar. Dan sedangkan motorik halus ini dia seperti kayak dia melatih penglihatan terus tangan. Contohnya kayak misalnya dia menulis terus dan menyusun balok, itu termasuk dengan motorik halus. Jadi motorik halus ini dia dilakukan dengan secara rutin. Semakin kita latih dia semakin motoriknya itu semakin bagus. Bagus ya. Nah, jadi tadi Neno sudah ngejelasin masa di anak awal yang perkembangan fisiknya. Nah, jadi di sini juga terdapat perkembangan kognitifnya. Nah, bakal dijelasin sama Yana nih. Jadi aku bakal tanya. Jadi perkembangan kognitif pada anak-anak itu pada masa awal ini apa aja sih? Banyak nih kak, ada perkembangan. Kita jelasin satu-satu aja ya. Nah yang pertama tuh ada perkembangan kognitif menurut tokoh psikologi nih kak, yang namanya Piaget ya kalau nggak salah. Iya Piaget. Piaget. Nah jadi menurut Piaget itu di perkembangan kognitif pada masa anak-anak ini mereka mulai berpikir kuat dan melemah. Istilahnya kayak mereka tuh punya pemikiran yang terbatas lah gitu kan. Nah itu menurut tokoh Psikologi tadi. Terus yang kedua ada perkembangan persepsi, di mana seorang anak itu melihat objek-objek itu lebih jauh. Nah kan pada masa bayi itu kan anak-anak itu kabur ya kan kak, penglihatannya itu masih buram gitu. Nah jadi pada masa mereka masuk ke tahap anak-anak awal ini, mereka itu mulai bisa lihat lebih sempurna lah daripada masa bayi tersebut. Misalnya kayak objek-objek yang jauh itu mereka mulai nampak gitu kan. Terus lebih jelas gitu ya dilihat. Ya, terus selanjutnya ada perkembangan memori atau daya ingat mereka. Nah itu terbagi menjadi 2, jangka panjang dan jangka pendek. Terus yang selanjutnya ada perkembangan atensi. Di belakang kita ada permainan. Nah anak-anak itu di masa apa ya tadi, atensi ya. Di masa atensi itu mereka mulai, ini apa sih? Nah ini permainan apa sih gitu.
Ya, Jadi dan- mereka rasa ingin tahunya lebih kuat. Terus ada perkembangan meta kognitif. Ini nggak jauh berbeda sama yang Atensi atensi tadi. tadi. Nah kalau misalnya meta kognitif ini tadi, misalnya kita ajak nih kak, adik-adik tuh anak di bawah ini tadi lah kan, kita ajak main-main tuh. Mereka penasaran. Ini untuk apa sih? Ini gunanya untuk apa sih? Permainannya gimana sih? Nah gitu. Jadi orang itu lebih rasa ingin tahunya, keponya itu gede gitu ya. gede, lebih gede daripada atensi tadi lah gitu. Nah terus yang terakhir ada perkembangan bahasa dimana perkembangan bahasa ini mereka lebih kosakatanya tuh lebih sempurna kak, lebih banyak, lebih cerewet lah ya kan. Kalau bahasa kita tuh cerewet gitu. Nah misalnya kayak ayunan, oh ini ayunan ini untuk gini ya, oh berarti cara mainnya gini ya, lebih rasa kosakatanya itu lebih mendalam lah gitu. Iya, Nah, jadi kan di umur 2 tahun sampai 6 tahun ini, di umur 2 sampai 4 tahun itu dia menggunakan bahasanya dengan lebih jelas dibanding sebelumnya. Dan terus semakin hari semakin bertahun-tahun pun pasti bakal lebih jelas. Misal kan nggak mungkin juga udah umur 6 tahun dia belum bisa bicara. Belum bisa bicara. Mungkin mohon maaf itu juga bakal bisa terjadi. Maaf kita bilang kayak misalnya anak yang berkebutuhan khusus, Ya. itu pasti kognitifnya itu melambat. terus ada apa lagi sih kak? Jadi di sini juga ada terdapat perkembangan psikososialnya. Jadi di dalam perkembangan psikososial ini kayak permainan dengan teman-teman sebayanya, terus orang tua, pola asuh orang tuanya, terus juga dia sudah mulai mengenali gender atau kelaminnya sendiri dan sebagaimana dia tingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya. Terus juga ada perkembangan moral, perkembangan moralnya. Nah jadi aku bakal jelasin contohnya kayak gini, dengan permainan nih. Contohnya, misalnya kita selaku orang tua nih jangan semena-mena cuman kayak ngasih anaknya mau mainan ini, terus kita langsung turutin nih apa yang dia mau. Jangan cuman kayak gitu. Kita sebagai seorang tua juga punya aturan sendiri yang kayak kita ngasih permainannya itu kayak dia bisa ngolah dan juga Pikiran dia. iya. Contohnya kayak puzzle, susun balok, masuk-masuk ini itu. Jadi dengan kayak gitu dia juga cepat bisa nyelesain permasalahan dari permainan ini dan juga kognitifnya juga dipacu sama permainan ini. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus tahu tentang hal itu. Oh jadi dia masa itu ini ya kak, harus diasah, terlalu diasah ya, karena pada masa ini anak-anak itu perkembangan memori dia tuh lebih Iya. kuat ya kak? Iya, karena kan yang kayak kita tahu, maaf guys, ada suara helikopter. Jadi sebagai Slow motion. jadi kayak gimana kita tahu anak-anak itu daya ingatnya itu lebih kuat dibanding sama kita. Dibanding kalau kayak kita ini, informasi yang kita makan itu udah sangat banyak dan informasi yang ke belakang-belakang itu pasti bakal lupa. Beda dengan anak-anak ini. Anak-anak kan dia masih baru nih perkembangan pengingatnya, memorinya. Jadi semakin kita asah juga dia bakal semakin melekat di memorinya Memori itu. dia. Tersimpan lah di memori panjang dia kan. Iya. Terus asuh orang tua nih. Di sini emang sangat penting bagi anak dan asuh orang tua itu adalah pondasi bagi anak. Contohnya kayak misalnya pola asuh anaknya nih nggak disiplin. Pasti anaknya nggak bakal disiplin sampai besar nanti, sampai umur 6 tahun nanti. Dan itu sebenarnya sisi semua perkembangan anak itu harus diperhatikan. Dan orang tua juga sangat berperan penting dalam hal ini. Terus di mana ada perkembangan masa Nah, terus juga ada perkembangan gender. Dan di sini dia di umur 2 tahun sampai 6 tahun ini sudah jelas dia bakal tahu, oh aku laki-laki, oh aku perempuan, dan kita sebagai orang tua juga harus mengenalin sama mereka. Contohnya kayak misalnya kamu laki-laki nak, kamu nggak boleh pakai rok segala macam, dan mainan kamu juga lebih berkelaki-lakian gitu. Terus kalau ada pakai rok gimana tuh kak? Makanya kan aneh juga ya. Oh kalau berarti tua kayak gitu. orang tua itu memang harus memfokuskan pada anak itu, pada anak tersebut ya. Ya, emang kita sebagai orang tua juga Ya. sangat berperan penting nih. Jadi ya Bahaya juga ya kak pakai Iya. rok. Jadi kita yang mau yang nonton ini nih atau kakak-kakaknya, abang-abangnya, itu juga kita harus tahu, dan kita harus ngasih tahu ke orang tua kita tuh buat adik kita nanti tuh kayak gimana. Ya. Terus Gimana juga gitu, Kak? ada pesan moralnya, perkembangan moralnya, dan dia di sini di umur 2 sampai 6 tahun ini dia udah tahu peraturan-peraturan di rumah kah atau di sekolah. Ini kan umur 6 tahun ini kan udah mulai sekolah ya.
Jadi dia udah tahu aku ini harus kayak gimana, tata bicara aku juga harus kayak gimana. Jadi dia perkembangan moralnya itu udah tahu, udah ngerti. Oh gitu. Terus ada apa lagi nih Kak? Terus dalam selain psikososial ini terakhir ada perkembangan emosional. Nah, dari perkembangan emosional ini yang udah kita tahu, ini kok disarisnya? Emosional. Oh, emosional tuh kayak adik saya Kak. Emosinya itu waktu dia umur 2 tahun tuh lebih entahlah Kak, misalnya kayak dia tuh ngomong apa ya, minta sesuatu nih, minta mainan ya kan. Anak-anak tuh kan lebih suka tuh sama mainan. Jadi dia tuh kalau misalnya nggak diturutin mainan tuh dia nangisnya tuh kelewatan gitu Kak. Emosinya tuh belum stabil gitu. Nah, jadi selanjutnya tuh ada emosi nih guys. Nah, jadi di emosi ini, perkembangan emosi pada anak-anak itu lebih apa sih? Nggak karuan ya kan. Nah, di sini pengertian emosi itu adalah suatu keadaan yang kompleks yang disertai karakteristik kelenjar dan motoris mereka. Nah, di mana anak-anak tuh lebih pengaruh terhadap emosi mereka dan emosi mereka tuh pengaruh juga sama perilaku mereka. Nah, yang pertama tuh kayak memperkuat semangat apabila anak tersebut merasa puas atas hasil yang dia capai. Jadi yang sebelum kita mulai ini lebih dalam lagi, yang kita tahu yang mungkin kita tahu emosi. Oh, kita berpersepsi bahwa emosi itu kayak cuman marah gitu kan. Sebenarnya emosi itu kan banyak. Emosi itu yang dikatakan emosi adalah perasaan. Contohnya kayak bahagia nih, sedih, senang, marah juga, terus rasa cinta itu juga yang disebut dengan emosi gitu loh. Nah, terus Kak? Nah, terus di masa anak-anak ini mereka tuh lebih apa tuh namanya Kak? Mereka itu lebih menonjolkan emosi mereka. Nah, misalnya kayak contoh mainan. Di mana mainan, kalau misalnya orang itu minta mainan tuh harus diturutin gitu. Itu kan rasa sifat apa ya? Sifat emosi mereka tuh, ih aku pengen mainan itu. Kayak merengek gitu ya kan. Nah, jadi dari contoh tadi ini kita sebagai orang tua tuh harus ngerti kayak gimana. Kita sebagai orang tua contohnya misalnya kayak anaknya tuh ngerengek sampai mukul barang ataupun apa gitu sampai tantrum. Yang dikatakan tantrum tuh kayak udah berlebihan ngerengeknya sampai gimana tuh kan Kak ya. Dan kita sebagai orang tua tuh jangan langsung nurutin gitu loh. Kalau kita nurutin itu bakal berkelanjutan sampai dia dewasa nanti. Kayak gitu. Dan sangat pengaruh emosionalnya itu sangat berpengaruh nantinya. Karena emosi apalagi ya, emosi marah itu dia lebih apa ya, lebih ngeri lah ya kan, susah dikontrol. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu lebih memperhatikan emosi seseorang anak itu. Nah, terus di sini ada rasa kecewa seseorang anak apabila dia gagal nih, saya gagal melakukan sesuatu, dia tuh akan merasa kecewa. Nah, itu disebut juga emosi anak. Terus juga ada di sini menghambat konsentrasi belajar. Itu juga mempengaruhi emosi mereka. Terus ada juga sifat cemburu, iri hati. Misalnya gini nih, anak-anak kan banyak tuh lagi main sama tetangganya, terus direbut nih sama tetangganya, itu dia tuh lebih cemburu, lebih apa ya, emosinya itu nangis atau teriak-teriak gitu kan. Nah, itu disebut emosi berlebihan. Kita juga sebagai orang tua nih, contohnya kayak tadi direbut nih mainannya tuh kan Kak. Kita sebagai orang tua juga harus bilang sama dia, oh ini punya kamu, yaudah kamu main ini dulu, baru kasih ke kawannya, atau enggak kita pinjamin sebentar ya nak. Jadi dengan kita kayak gitu dia bisa tahu, dia ngerti. Jadi dia bakal tahu, oh aku bersikap baik nih kayak gini, kayak orang tua aku bilang. Nah, jadi lagi-lagi kita bilang kalau orang tua itu adalah fondasi bagi seorang anak. Berarti sangat besar pengaruhnya orang tua itu terhadap anak tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ada anak yang emosinya itu terlalu berlebihan, kayak Kak Nailos bilang tadi, ini punya kamu, itu sangat penting. Itu sebenarnya juga melatih emosi mereka biar nggak terlalu kayak tantrum kakak bilang tadi gitu. Nah, terus di sini ada juga ciri-ciri emosi mereka. Nah, ciri-cirinya itu ada lebih bersifat subjektif seperti pengamatan dan berpikir. Terus bersifat tidak tetap, banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengalaman panca indera mereka. Misalnya kayak pengalaman tadi main-main, terus mereka apa sih ini? Nah, itu pengalaman mereka. Terus ada terakhir ada pengelompokan emosi. Nah, yang pertama ada emosi sensoris, yaitu timbulnya rangsangan dari luar terhadap tubuh. Terus yang kedua ada emosi psikis
yaitu emosi alasan kejiwaan. Nah, berarti emosi itu ada dari diri kita sendiri dan juga ada dari lingkungan Ya, gitu. dari lingkungan. Oke, terus Contohnya kayak yang dari lingkungan itu kayak tadi tuh, yang tadi aku contohin tadi. Dan kalau misalnya dari psikis atau dari jiwanya itu kayak contohnya dari genetiknya atau genetik ayah atau ibunya. Contohnya misal kayak dia temperamen nih, mamanya temperamen nih, terus turun genetik sifatnya ini ke si anaknya, itu bakal turun ke si anaknya sifat emosinya tadi ini. Jadi gitu. guys, itulah penjelasan Iya. dari kami berdua tentang psikologi perkembangan pada masa anak-anak kanak awal. Iya. Jadi dari 3 tahap itu semoga kalian mengerti. Dan bagi yang penonton nih, kalian kalau udah punya adik, punya ponaan kah, punya cucu kah, atau orang tua yang nonton, Semoga jadi bermanfaat. sebagai jadi pelajaran nih, jadi dari yang nggak tahu jadi tahu. Nah, terus jangan lupa subscribe di bawah ini ya guys. Dan saya selaku Nelu Surura. Saya Nur Meliana, kami undur diri. Bye bye.